Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabi Waktu Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Ribuan foto dan juga dokumen resmi Xinjiang bocor. Kekejaman pada Muslim Uighur di Cina pun terbongkar. Ribuan foto dan juga dokumen resmi dari Xinjiang telah bocor. Ini mengungkap sejauh mana dugaan pelanggaran terhadap Uighur dan minoritas Muslim di wilayah barat Cina itu. Dilansir melalui Al Jazeera, para aktivis yakin otoritas Cina telah menahan setidaknya 1 juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya di jaringan kamp penahanan dan penjara di wilayah tersebut. Namun Beijing bersikeras kalau fasilitas itu adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk mengatasi ekstremisme. Namun kumpulan foto polisi dan dokumen internal menambah bukti bahwa penahanan massal tersebut bukan secara sukarela. Foto dan dokumen tersebut didapat oleh Adrian Zen, akademisi yang berbasis di Amerika Serikat, dari sumber anonim yang meretas basis data pemerintah Xinjiang. Bocoran dokumen itu menunjukkan para petinggi Cina, termasuk Presiden Xi Jinping, menyerukan tindakan kekerasan. Sejauh ini, inilah kebocoran bukti paling penting di wilayah tersebut, yang terbesar dan paling signifikan. Ini jauh lebih signifikan dari yang pernah kita lihat sebelumnya, karena berisi bukti beragam level, ujar Zen. Dokumen kepolisian Xinjiang tersebut telah dipublikasikan di dunia maya kepada publik sebagai proyek khusus dana peringatan korban komunisme tempat Zen bekerja. Isinya mencakup instruksi terperinci tentang cara menjalankan kamp pengasingan, mulai dari jenis kekuatan apa yang boleh dikenakan terhadap tahanan hingga detail bagaimana menjaga menara pengawas dengan senapan penembak jitu dan senapan mesin level infanteri. Ada juga pidato internal tahun 2017 oleh Chen Guangguo, mantan sekretaris PKC di Xinjiang. Ia diduga memerintahkan penjara untuk menembak mati siapapun yang mencoba melarikan diri. Ia juga menyerukan otoritas di wilayah tersebut untuk melakukan kontrol tegas terhadap penganut agama. Dalam pidato internal 2018, Menteri Keamanan Masyarakat Zhao Kezi menyebut pemerintah langsung dari Xi Jinping untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dari penahanan. Selain itu, ada sejumlah dokumen paling mengganggu berupa hampir 5.000 foto yang diambil dari kamp-kamp pengasingan, termasuk 2.884 tahanan Uighur yang difoto oleh petugas polisi. Beijing awalnya menyangkal ada kamp pada 2018, akhirnya mereka mengakui sebagai sekolah pelatihan kejuruan dan etnis Uighur serta minoritas lainnya menghadiri secara sukarela. Namun dokumen yang bocor itu membongkar bagaimana para pemimpin memandang populasi minoritas sebagai ancaman keamanan. Zhao pun memperingatkan bahwa lebih dari 2 juta orang di Xinjiang Selatan telah sangat terpengaruh oleh infiltrasi pemikiran agama ekstremis. Ada lebih dari 2.800 foto kepolisian yang memperlihatkan para tahanan Xinjiang, termasuk anak di bawah umur seperti Zaitunigul Abelhed yang berusia 17 tahun. Ia ditahan lantaran mendengarkan pidato ilegal. Nasib serupa dialami oleh Bilal Qasim yang berusia 16 tahun. Ia diduga ditawan karena terkait dengan tahanan lain. Menurut Zen, foto-foto itu sangat kuat karena lebih nyata dengan melihat wajah orang-orang tersebut daripada sekadar memasukkan mereka dalam angka statistik. Dokumen ini sebagian telah diverifikasi oleh sejumlah organisasi berita, termasuk BBC dan juga Le Monde. Ini juga memberikan gambaran kehidupan di fasilitas penahanan. Foto tersebut menunjukkan petugas menahan narapidana berkerudung dan membelenggu dengan tongkat, sementara penjaga lain berseragam loreng berdiri dengan senjata api. Dokumen kepolisian Xinjiang merupakan tempat pembuangan data utama kedua yang terkait dengan Xinjiang. Pada tahun 2019, lebih dari 400 halaman dokumen internal bertajuk Xinjiang bocor di dunia maya dan diverifikasi oleh Zen. Kebocoran dokumen kali ini tidak sengaja, bertepatan dengan kunjungan Kepala HAM PBB Michelle Bachelet ke Xinjiang pada pekan ini. Namun, kunjungan tersebut diperkirakan akan diatur dengan sangat baik, meski Bachelet telah berulang kali meminta akses tanpa batas ke wilayah tersebut. Ini tentu menempatkan Bachelet di bawah tekanan yang lebih tinggi agar tidak sekedar tersenyum sopan dan berfoto dengan pemerintah Cina. Setelah kunjungannya, kantor Bachelet pun diperkirakan akan merilis laporan tentang Xinjiang yang telah lama ditunggu-tunggu. Meski badan-badan dari PBB telah merilis temuan, hal ini akan menjadi laporan pertama dari kantor Komisaris Tinggi PBB bidang HAM.
Bachelet pun juga telah mengajukan kunjungan ke Xinjiang sejak 2018, begitu kabar tentang kem-kem pengasingan diverifikasi oleh Komite PBB bidang penghapusan diskriminasi rasial. Namun kunjungannya tertunda oleh negosiasi alot soal akses dari Cina dan acara-acara seperti Olimpiade musim dingin Beijing 2022 yang menurut laporan Cina tidak ingin dibayangi oleh skandal besar. Di sisi lain, bocoran dokumen ini juga dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Cina. Mereka menyebutnya sebagai materi yang dibuat-buat oleh pasukan anti-Cina untuk mencoreng Xinjiang. Juru bicara Wang Wenbin pun menuduh media menyebarkan kebohongan dan desas-desus. Komentar serupa juga disampaikan Duta Besar Cina untuk Inggris, Zheng Zheguang. Sangat memalukan bagi BBC untuk membawa cerita palsu tentang apa yang mereka sebut kamp penahanan. Menyedihkan, media bersekongkol dengan pembuat rumor terkenal yang sekali lagi menyebarkan hoax tentang Xinjiang. Begitu tweetnya. Cina dilaporkan bakal tulis ulang Al-Quran dan Alkitab. Cina dilaporkan akan menulis ulang Alkitab dan Al-Quran untuk mencerminkan nilai-nilai sosialis. Laporan ini muncul di tengah tindakan keras Beijing terhadap kelompok-kelompok agama di negara tersebut. Menurut seorang pejabat tinggi Partai Komunis edisi baru, Al-Quran dan Alkitab tidak boleh mengandung konten apapun yang bertentangan dengan kepercayaan partai penguasa itu. Paragraf yang dianggap salah oleh badan sensor akan diubah atau diterjemahkan ulang. Katanya seperti dikutip dari Daily Mail, meskipun Al-Quran dan Alkitab tidak disebutkan secara khusus, Partai Komunis Cina menyerukan evaluasi komprehensif agama klasik yang ada untuk bertujuan mengarahkan isi yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Perintah itu diberikan pada bulan November selama pertemuan yang diadakan oleh Komite Urusan Etnis dan Agama, Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina, yang telah mengawasi masalah etnis dan agama di negara tersebut. Menurut kantor berita Xinhua, 16 pakar, agamawan dan perwakilan agama yang berbeda dari Komite Sentral Partai Komunis Cina menghadiri konferensi bulan lalu. Pertemuan tersebut diawasi oleh Wang Yang, Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina. Surat kabar Perancis Le Figaro melaporkan Wang menekankan bahwa otoritas agama harus mengikuti instruksi Presiden Xi Jinping dan menafsirkan ideologi agama yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai inti sosialisme dan ketentuan zaman. Dia juga mendesak para pejabat untuk membangun sistem keagamaan dengan karakteristik Cina. Para pejabat setuju dengan arahan Wang, menambahkan bahwa misi adalah untuk pilihan sejarah. Mereka juga mengklaim bahwa dengan mengevaluasi kembali buku-buku agama, mereka dapat mencegah pikiran-pikiran ekstrim dan juga ide-ide sesat yang mengikis negara. Kedutaan Besar Cina di London membantah terdapat dokumen semacam itu. Lalu ia pun juga mengatakan kepada redaksi Guardian, salah satu mitra dalam menerbitkan memo. Hal itu merupakan murni isapan jempol dan juga berita palsu.